Sudah, Pak. Aman. Oke. Teman-teman izin memulai. Yang bisa buka video cam silakan biar kita bisa saling kenal juga. Ini yang udah kebuka ada Pak Heru Prakoso, ada Pak Johannes. Selamat pagi semua teman-teman yang udah join di pagi hari ini. Terima kasih untuk Abjasi atas undangannya. Saya bisa hadir di pagi hari yang luar biasa ini. Ya, izin memulai teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selamat budaya, pagi. salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Amin. Materi yang akan saya paparkan terkait dengan ISO 27000 dan ISO 27702 ya. Ini sebenarnya kakak beradik karena ISO 2702 itu adalah melengkapi ISO 27001 karena mereka harus saling melengkapi. Khususnya 27002 itu melengkapi 2071 ya. Kita akan bahas sersan saja teman-teman yang kebetulan belum puasa Sawal silakan siapkan kopi teh. Saya dikasih waktu kurang lebih 45 sampai 1 jam ke depan untuk membahas topik ini. Topiknya nggak terlalu berat ya, saya coba bawakan secara ringan saja. Namun teman-teman harapannya nggak hanya pada saat webinar ini saja. Nanti kalau ke depan ada pertanyaan, saya akan kasih kesempatan teman-teman untuk bisa japri atau menggunakan media lainnya. Ya. Ini acara kita yaitu terkait dengan event webinar Abjasi. Berarti ini reguler ya Mas Hafiz ya. Setiap bulan atau setiap waktu ada ya event seperti ini ya. Betul, Pak. Kita pelaksanaan itu 2 minggu sekali di setiap hari Jumat, Pak. Di minggu Oh ya oke. dan Dua minggu. minggu sekali. Jadi ada yang Betul, on off tiap betul, betul, minggunya. Bapak. Oke. Oke. Very welcome. Jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Abjasi kepada saya. Salam kenal, nama saya lengkapnya adalah izin mungkin memperkenalkan diri dulu, nggak kenal nggak sayang katanya. Novian Ambrah Putra, saya biasa dipanggil Putra ya. Teman-teman silakan mau panggil Novian boleh, manggil Putra juga silakan, tapi jangan panggil yang tengah. Karena yang tengah itu nama almarhum ayah Handa gitu. Takutnya dia nyaut kan, sayanya yang repot nanti. Jadi silakan dipanggil Novian atau Putra. Saya ada nomor handphone kalau mau dicatat, mangga silakan. Nanti kita bisa koordinasi atau kontak-kontak. Kalau materi ada yang kurang jelas pun, very welcome untuk menanyakan. Saya juga ada barcode yang saya berikan. Ini bisa link ke saya. Silakan di foto barcode-nya. Nanti akan terkoneksi ke sosial media saya. Saya suka nulis. Ada beberapa tulisan yang saya tulis, khususnya di LinkedIn ya. Jadi banyak tulisan yang saya plot di LinkedIn. Teman-teman yang suka baca, silakan download. Ada beberapa tulisan-tulisan eh, yang saya paparkan di LinkedIn. Per hari ini saya di NQA sebagai CEO di Indonesia. Kegiatan rutin saya adalah melakukan audit, pelatihan, dan melakukan asesmen ya, khususnya ke standarisasi ISO. Namun sekarang cukup banyak peminat-peminat yang non-skill juga. Ya, kita juga menghandle beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Saya aktif di Mastan, di Indonesia ISO Expert Asosiasi, termasuk di Kadin juga, dan di komunitas namanya BNI Amplify. Ini singkat padat mengenai saya. Monggo teman-teman yang mau catat silakan. Nanti mudah-mudahan kita bisa ada silaturahmi atau kontak-kontak selanjutnya. Eh, Sebelum masuk ke materi, saya mau lihat dulu kasus-kasus terkait dengan cybercrime atau cybersecurity ya. Dan saya yakin teman-teman pasti ngerasakannya karena efeknya ini cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari yang belum lama ini, salah satunya Pusat Data Nasional (PDN) itu kena hack ya. Efeknya kemana-mana itu ya. Ada beberapa hari yang kita nggak bisa melakukan fungsi-fungsi tertentu ya, terutama di eh, kantor imigrasi, jadi harus offline dan lain-lain. Ini karena adanya serangan di pusat data nasional. Ini terjadi karena dilakukan oleh hacker yang bernama Brand Chipper. Ya, ini belum lama terjadi. Nah, teman-teman juga kalau pernah dengar juga di DPR RI juga YouTube channel mereka juga kehack, tampilannya diganti dengan gambar-gambar lain, termasuk gambar-gambar yang nggak senonoh lah ya. Nah, ini juga terjadi di DPR RI. Kemudian Ditjen Imigrasi sendiri juga pernah terhack ya. Ini data kita, terutama data-data teman-teman yang memiliki paspor juga sepertinya udah terambil ya. Ini juga terjadi di tahun 2023 belum lama ini.
Kemudian teman-teman juga mungkin ngerasakan adanya, terutama yang menggunakan akun Bank BSI, ya Bank Syariah Indonesia ini pernah kena hack juga, hampir off kurang lebih seminggu lebih ya. Dan banyak rush terjadi, ya banyak yang pindah dan lain-lain. Kebetulan kita juga menggunakan bank yang sama gitu ya. Dan efeknya juga cukup signifikan. Dan teman-teman kalau pernah tahu aplikasi Peduli Lindungi, kemudian My Pertamina gitu ya, yang biasa pakai poin My Pertamina, IndiHome, PLN, Jasa Marga, dan lain-lainnya. Ini aplikasi-aplikasi yang dibikin oleh beberapa BUMN besar itu juga kena hack gitu ya. Ya, terakhir yang saya alami kalau saya kebetulan pakai My Pertamina juga ya sempat ke hack juga gitu ya. Kemudian kasus di BRI Live, Tokopedia dan lain-lain. Ini kasusnya nggak hanya seperti yang saya tampilkan ya. Ini yang nasional, kasus-kasus nasional. Tapi kasus-kasus ini sebenarnya banyak tapi nggak terekspos. Nah, saya coba angkat yang paling kerasa ke masyarakat. Jadi yang kerasa ke masyarakat kayak di imigrasi, ke pasporan, kemudian yang saya angkat di sini. Sebenarnya lebih banyak lagi kalau saya mau list ini ya, mungkin nggak cukup satu slide. Kasus-kasus ini banyak tapi nggak terekspos ya. Dan di kita agak unik nih dibanding negara lain ya. Kalau mereka di negara kita nih ketika kena hack, kita berani menolak gitu. Ya biar aja deh datanya hilang gitu ya. Tapi kalau di negara lain mereka berharap data itu adalah data yang sangat penting. Mereka berani bayar para hackersnya gitu. Ini agak keunikan di Indonesia. Kita berani untuk melawan untuk nggak bayar hackersnya. Akibatnya datanya hilang dan kita merasa ya data itu hilang ya udah nothing tulus lah terkait dengan data-data tersebut. Ini sedikit yang teman-teman harus pahami kejadian cyber security yang khususnya ada di Indonesia. Ini terkait dengan fraud juga ya. Nah, ini yang kronologi PDN kemarin saya coba angkat ini dari sosial media. Kejadiannya di Kamis tanggal 20 bulan 6 mereka shutdown, kemudian akhirnya airport juga shutdown, data-data imigrasi itu shutdown. Kemudian imigrasi berasumsi ini data yang keserang ini adalah di Pusat Data Nasional atau PDN ya. Ternyata benar ya, di situ mereka diserang oleh sebuah virus yang nama ransomware ya, dan mereka meminta tebusannya cukup lumayan ya, 8 juta US dollar itu kurang lebih 131 miliar ya untuk mengembalikan data tersebut. Ya, nah mereka juga declare siapa yang menghack ya namanya Brain Cheaper ya, Lockbit 3.0 Brain Cheaper. Namun uniknya pemerintah kita menolak tebusan tersebut ya. Jadi kita rela untuk data tersebut diambil, hilang dan disalahgunakan dan lain-lain. Dan efeknya ya ada beberapa layanan yang hilang, data hilang, dan ada beberapa instansi juga datanya hilang sama sekali. Dari hasil pengecekan ternyata dari 282 layanan kementerian yang ada di kita itu hanya 2% saja yang punya backup, teman-teman. 2%, ya. Berarti kalau 98%-nya itu nggak punya backup dan mempercayakan ke PDN. Nah, yang diserang PDN sekarang. Ya, teman-teman bayangkan betapa kita memudahkan data tersebut ya. Jadi seperti nothing tulis ya. Nah, ini mungkin yang kita harus angkat bersama bahwa data itu adalah data penting. Kalau di luar jarang terjadi ya penolakan biaya, malah kadang-kadang mereka menegosiasi, bertemu, terjadi transaksional, dan yang penting data aman. Karena data itu menurut mereka adalah yang emang harus diamankan. Data itu penting sekali. Mereka tahu sekali nilai data itu yang luar biasa gitu ya. Tapi di kita agak unik ya, kita berani nolak untuk tidak melakukan pembayaran. Hanya pemerintah kita dan di Asia mungkin yang tipikalnya seperti dengan pemerintah kita. Nah, akhirnya datanya hilang setelah dicek dan lain-lain ya efeknya eh, kalau kita lihat di kanan ada data mahasiswa yang ada di KIP juga hilang, kemudian data-data lain juga hilang. Nah, ini udah nothing tulus ya. Mudah-mudahan kasus serupa nggak terjadi lagi. Kita lebih ke proteksi untuk preventifnya ke depan. Mudah-mudahan pemerintah lebih aware terkait hal ini. Ya, ini baru satu case.
Nah, saya mau bahas lagi mengenai sampel dari cybercrime. Sebenarnya cybercrime ini terjadi dari hari ke hari ya. Termasuk kemarin yang saya bilang ya, My Pertamina, ya aplikasi My Pertamina juga kena dan lain-lain. Ya, jadi di kehidupan kita emang ada ya, terjadi selalu ada ya. Mereka masuknya biasanya dari beberapa cara. Ya, kalau kita lihat caranya, mereka masuk lewat phishing, kemudian pencurian account, kemudian pengungkapan informasi pribadi, kemudian ada catfishing, ada hoax, ada investasi palsu, ransomware, dan lain-lain. Banyak sekali. Saya ambil coba yang paling sering aja yang terjadi di Indonesia khususnya. Kalau kita bahas mengenai phishing ini seperti pesan palsu ya teman-teman mungkin kalau gunakan WhatsApp atau Messenger atau Telegram hati-hati ya kadang-kadang ada pesan-pesan palsu. Walaupun kadang-kadang sendernya itu benar ya nama sebuah bank sendernya benar tapi teman-teman harus cek and recheck ya. Kalau bisa linknya jangan dibuka ya, jangan diakses dan lain-lain karena itu kebanyakan adalah phishing ya. Pelakunya biasanya menyamar untuk menjadi instansi tertentu. Sekarang nih yang banyak disalahgunakan bank ya. Ya untuk verifikasi data dia kirim dari bank tertentu, apakah data Anda benar apa ada enggak dan lain-lain. Kemudian kemarin dari pajak ya ada institusi pajak dan lain-lain ini banyak sekali. Jadi teman-teman harus tahu terkait dengan kegiatan phishing ini. Kemudian ada pencurian akun ya, ada akun WhatsApp-nya menggunakan gambar kita, tapi nomornya beda. Ada juga nomornya mirip ya dan lain-lain. Dan kadang-kadang orang nggak aware gitu mengenai akun kita tersebut. Nah biasanya terjadi transaksional, akhirnya merugikan pihak pemilik akun yang benar. Ini juga hati-hati. Nggak hanya akun WhatsApp ya, hampir semua akun sosial media bisa dicuri, datanya bisa disalahgunakan dan para membernya, para followernya mungkin dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika memiliki sosial media, termasuk WhatsApp ya. Sekarang harus diupdate selalu WhatsApp-nya, pastikan WhatsApp kita nggak tersalahgunakan. Ini juga pencurian data pribadi ya untuk menggunakan data kita, kemudian dia bawa ke bank, akhirnya melakukan pinjaman, akhirnya kita yang ditagih ya. Kita nggak merasa pernah melakukan pinjaman ke bank, tapi kalau kita ditagih datanya benar, data kita dan lain-lain ya hati-hati. Jadi penggunaan informasi pribadi, termasuk pembuatan yang paling sering ini pembuatan paspor. Jadi orang menggunakan paspor kita dan lain-lain ya untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Hati-hati karena kan yang jadi ID itu biasanya kalau nggak KTP, tapi kalau di internasional ID itu yang lebih banyak digunakan adalah paspor. Jadi paspor hati-hati ya karena sering banyak disalahgunakan. Nah tadi dari awal data paspor kita yang di PDN tuh udah katanya udah Iya, iya. luar gitu ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Catfishing ini lebih ke penipuan kepribadi. Ini banyak di biro jodoh dan lain-lain ya. Jadi mereka lakukan apa penipuan melalui aplikasi-aplikasi tertentu, kesannya cocok ya, cantik, ganteng dan lain-lain. Ya terjadi hubungan dan lain-lain. Ternyata itu semua pemalsuan kepribadian ya. Hati-hati karena banyak yang seperti ini. Yang tren itu mereka karena udah deket, mereka berani mohon maaf online secara apa eh, eh, dewasa gitu ya secara online kemudian direkam kemudian diperjualbelikan di ditodong nih kalau enggak nih fotonya saya jual atau videonya saya jual dan lain-lain. Nah ini sering terjadi ya hati-hati dengan catfishing kejahatan penipuan kepribadian. Kemudian konten palsu ya teman-teman juga hati-hati banyak ada linknya mirip-mirip gitu ya dengan bank tertentu atau dengan jasa-jasa yang di BUMN tertentu padahal sebenarnya salah ya ada titiknya mungkin beda atau ada tambahan yang beda. Jadi sekali lagi untuk link-link atau berita-berita yang lain-lain hati-hati. Dan kadang-kadang konten palsu ini dibuatkan untuk menutupi hal-hal lainnya. Jadi kalau di pemerintahan atau di beberapa perusahaan mereka bikin informasi-informasi positif untuk menutupi informasi-informasi negatif yang ada di EA atau di Google dan lain-lain. Ya, jadi hati-hati terkait dengan berita-berita palsu.
Kemudian investasi palsu. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ya, sekarang banyak sekali investasi bodong yang digunakan dengan sosial media, kemudian sampai ke media WhatsApp, Messenger, dan lain-lain. Intinya hati-hati ya, teman-teman harus paham mana yang buat investasi itu benar, mana yang asli. Mereka infokan, oh alhamdulillah saya berhasil mendapatkan hari ini mendapatkan sekian. Ada lagi yang bales, oh ya aku juga mendapatkan sekian. Hati-hati teman-teman. Mereka bikinin WA group, Telegram group, dan lain-lain. Ya, intinya seperti mereka semua happy yang ada di grup itu karena mendapatkan investasi atau keuntungan keuntungan tertentu. Nah, ini juga biasanya investasi bodong. Ya, hati-hati. Ya, terutama teman-teman yang kebetulan lagi membutuhkan dana tertentu. Ya, hati-hati juga menggunakan investasi bodong ini. Ya. Dan ini ransomware mungkin udah umum ya, jadi mereka melakukan inskripsi ke data korbannya, kemudian minta tebusan. Ini yang paling banyak digunakan, termasuk tadi yang di beberapa BUMN, mereka menggunakan ransomware untuk mengakses internal data dan melakukan pemerasan. Oke, itu adalah contoh-contoh cyber security ya. Jadi crime yang ada di cyber security. Nah, ini kita harus antisipasi ya. Gimana sih cara mengantisipasinya? Ya, kita ada dua cara sebenarnya adalah melakukan proteksi dan memberikan solusi-solusi ya. Nah, salah satu yang paling gampang itu adalah meningkatkan kesadaran ya, awareness ya, khususnya untuk level yang lebih rendah dari anak-anak lah. Mereka harus tahu tuh bahayanya online, bahayanya menggunakan WhatsApp, bahayanya menggunakan Telegram atau apapun itu. Ketika udah terkoneksi sama luar, karena bisa disalahgunakan ya. Jadi dari level terendah harusnya kita udah ajarkan, infokan kerugian-kerugiannya itu berapa, efeknya itu seperti apa dan lain-lain. Itu mereka harus tahu ya. Jadi hati-hati ya. Sekarang orang banyak pacaran gitu ya menggunakan handphone. Nanti setelah putus pacarnya punya foto-foto pribadi dan lain-lain. Akhirnya diperjualbelikan dan lain-lain. Hati-hati. Nah ini harus dari anak yang terkecil pun harus diajarkan. Jadi ya harus dididik terkait dengan cyber crime ini. Ya, jadi diinfokan dari usia dini. Ya. Kemudian pengaturan privasi. Nah, kita terlalu sosial media kita kadang-kadang terlalu terbuka ya. Apapun kegiatan di keluarga biasanya dipublish ya. Hari ini ngapain, besok ngapain, kemarin ngapain dan lain-lainnya. Bagi seseorang terkesan setiap kegiatan hari-harinya bisa dituangkan dalam bentuk sosial medianya. Nah, tapi hati-hati ya karena ini kegiatan pribadi ini bisa dimonitor oleh para hackers dan mengambil keuntungan dari data-data tersebut ya. Hati-hati ya karena bisa disalahgunakan ya. Kemudian termasuk informasi pribadi kita sangat terbuka sekali lagi di sosial media. Kadang-kadang alamat rumah, telepon, nomor kantor dan lain-lain, nama anak, ya jumlah anak dan lain-lain itu terekspos di sosial media kita ya. Jadi selamat ulang tahun. Hati-hati tuh kalau ngucapin selamat ulang tahun. Berarti kan mereka bisa ngerekam oh tanggal ulang tahunnya di hari itu ya, tanggal seperti hari ini tanggal 11 April ya teman-teman ngucapin selamat ulang tahun ke saya gitu ya. Berarti mereka akan menangkap bahwa saya Novian Ambra Putra itu tanggal lahirnya adalah 11 April ya. Walaupun mungkin tahunnya mungkin direka-reka. Nah, hati-hati seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita sadar nggak sadar ya mengucapkan ucapan terima kasih atau memposting ucapan selamat ulang tahun anak kita di sosial media itu secara nggak langsung itu memberikan data informasi pribadi ya karena hati-hati dengan tanggal ulang tahun karena biasanya teman-teman ya itu menggunakan password atau hal-hal lain itu menggunakan tanggal ulang tahun ya jadi sekali lagi informasi pribadi yang terlalu terumbar itu sebaiknya tolong dibatasi ya level privasinya harus ditingkatkan. Oke, ini juga hampir sama ya. Verifikasi identitas kalau di WhatsApp itu ada dua kali verifikasi. Teman-teman yang gunakan WhatsApp, tolong lakukan dua kali verifikasi. Nanti kalau ke depan ada yang tiga kali verifikasi, tolong penuhi dengan tiga kali. Ada beberapa sosial media juga melakukan two-step verifikasi juga kayak LinkedIn. Tolong lakukan ya. Jadi jangan single
verifikasi aja lakukan apa 2 step atau 2 langkah verifikasi. Ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan juga. Pastikan data-data pribadi juga tidak terekspos di sosial media kita. Kemudian ya di perangkat lunak juga teman-teman harus hati-hati ya karena selalu update ya, selalu lakukan updating ya untuk mendapatkan. Biasanya kalau kita ngupdate sesuatu, mereka proteksinya udah diimprove juga gitu ya. Karena para hacker tuh pinter ya, para hacker tuh sekolah juga gitu. Dia mempelajari juga semuanya. Jadi ilmunya itu selalu meningkat juga ya. Di dunia hackers tuh ada 2 tipe ya, ada white hackers sama black hackers. Black hacker itu yang jahatnya lah ya. White hacker itu yang baiknya. Biasanya white hacker ini kerja di perusahaan-perusahaan untuk memproteksi atau melawan para black hackers tadi. Pola pikir mereka sama. Jadi mereka berpikir, oh dia akan lewat jalan ini, akan nyegat di sini dan lain-lain ya. Nah ini mereka berpikir dengan cara yang sama sehingga mereka saling bertempur gitu ya untuk mencegah terjadinya kejahatan cybercrime. Oke. Nah, salah satu solusi yang paling banyak digunakan saat ini adalah mereka melakukan sertifikasi. Ya, sertifikasi itu ke personalnya, ya, ke PIC-PIC yang bertanggung jawab terkait dengan software, jaringan, dan lain-lain. Ya, sekarang ada ethical hackers, banyak sekali pelatihan-pelatihan atau certified personal ya, yang dari luar maupun yang nasional sifatnya, itu harusnya diikuti. Ya, jadi yang penanggung jawab IT di sebuah perusahaan harusnya mengikuti atau mensertifikasi PIC-PIC-nya mereka ya dengan beberapa sertifikasi tertentu ya, personal sertifikasi. Kemudian yang kedua, sertifikasi alat ya. Sertifikasi alat ini ya dari sistemnya, jaringannya, kemudian komputer kita ya, kemudian software yang digunakan. Ini masuk ke kategori sertifikasi alat. Jangan menggunakan aplikasi-aplikasi yang free ya karena free itu kadang-kadang emang memudahkan kalau untuk pribadi mungkin nggak terlalu banyak ya kalau sifatnya nggak transaksional oke lah tapi hati-hati dengan aplikasi-aplikasi yang free ya jadi eh, apa risk levelnya lebih tinggi gitu. Nah teman-teman biasanya kita senang gitu ada aplikasi free kita gunakan dan lain-lain tapi hati-hati karena risk levelnya tinggi dibandingin aplikasi-aplikasi yang berbayar, mereka udah melakukan proteksi-proteksi. Itu yang kedua, sertifikasi alat. Dan yang ketiga adalah sertifikasi sistem. Nah, sekarang ini sistem itu biasanya korporasinya yang diaudit ya, atau disertifikasi. Sekarang ada ISO 27001, ada ISO 27701 untuk PIMS, ya, kemudian ada ISO 20000 D1 juga untuk IT Service Management. Ini adalah sertifikasi untuk memprotek agar perusahaannya nggak ke-hack atau apa pencegahan juga agar perusahaannya bisa lebih aman secara manajemen informasi security-nya. Ya, jadi ya, sekali lagi proteksinya salah satunya adalah dengan sertifikasi. Dan di ISO ada beberapa sertifikasi, salah satunya ISO 27000, 27701, 20000. Ya, ini untuk terkait dengan IT atau IT services. Oke, kita coba akan membahas terkait dengan ISO 27000 dan ISO 27002. Ini saya infokan, ini kayak kakak beradik ya, saling melengkapi. Requirement-nya itu, requirement-nya itu adanya di 27001 ya. Jadi apa? Persyaratan-persyaratan, requirement itu persyaratan-persyaratan ya, ada di 27001. 27002 membahas mengenai security control-nya, tools-toolsnya ya. Jadi kita mengimplementasikannya pakai 27001, tapi tools-tools proteksinya, ya security control tools-nya itu dijabarkan detail di 27002. Jadi dua standar ini, standar dan guidance ini harusnya mengikat satu sama lain ya. Jadi nggak akan lengkap 27001 tanpa adanya 27002. Jadi ini dua-duanya harus diimplementasikan. Ya. Kita bicara mengenai informasi security ya. Jadi saya mau jabarkan sedikit apa sih itu yang informasi security? Apa sih yang harus kita proteksi terkait data atau informasi ya. Teman-teman mungkin familiar dengan aset ya atau aset information ya. Informasi-informasi penting yang harus diproteksi ya.
Salah satunya mungkin terkait dengan data-data yang ada di top manajemen terkait strategi, goals, target perusahaan, visi, misi, dan lain-lain. Ya, itu harusnya terproteksi. Kemudian yang kalau kita lihat di ke HRD-an atau SDM terkait dengan data pelatihan, data karyawan, ya, itu juga harus terproteksi. Kemudian dengan data-data mungkin yang di operasional, di IT terkait dengan tools, teknik tertentu juga harus terproteksi. Kemudian terkait dengan paten, copyright, trademarks, ya, entity company dan lain-lain ya itu juga harus terproteksi. Kemudian kalau di marketing dan sales ya, baik itu sales plan maupun marketing plan juga sama ya, kita harus terproteksi. Jangan sampai data-data penawaran kita bocor ke toko sebelah gitu ya atau ke kompetitor kita. Nah, itu juga harus terproteksi. Juga terkait dengan data-data finansial. Nah, ini penting sekali ya. Jangan sampai data-data finansial kita bocor ya disalahgunakan ke pihak ketiga. Dan di operation ya, di project, di research ya, customer, data-data customer, kemudian di legal, legalitas kita. Nah, intinya semua data-data ini kita sebut dengan aset informasi. Ini yang harus diproteksi. Kita harus tahu dulu apa sih yang harus kita proteksi, apa sih yang harus kita amankan gitu ya. Nah, ini adalah salah dua sampel yang diberikan. Ada berapa item lain ya, tapi yang mayoritas adalah data-data ini. Dan aset ini kalau kita breakdown lagi ya, aset informasi ini kita bisa sebut ada primary asset atau data yang dominan, yang primer, data primer itu seperti data bisnis, email karyawan, email keseluruhan dari top manajemen sampai level paling kecil. Kemudian data karyawan, ya biasanya kalau pakai software kita data karyawan hati-hati itu ya, karena itu dari data rekrutmen, kemudian karirnya sampai dengan dia karyawan yang udah resign pun biasanya ada di satu data tertentu. Kemudian data-data penelitian, harga, tender, kemudian data-data komunikasi, ya apapun yang kita komunikasikan, baik itu komunikasi tertulis maupun media seperti Zoom ini juga terrecord ya, terdata ya. Jadi hati-hati juga dengan data-data yang kita gunakan untuk media komunikasi. Hati-hati dengan WhatsApp ya teman-teman, karena WhatsApp itu juga kita kadang-kadang terlalu heboh dengan WhatsApp kita kirim kontrak untuk approval juga pakai WhatsApp dan lain-lain itu secara nggak langsung ke record ya. Jadi mereka punya recordnya, apapun data yang teman-teman kirim dalam bentuk dokumen, film, video dan lain-lain itu pasti akan ke record ya. WhatsApp-nya sendiri akan punya data yang kita miliki. Jadi tolong pintar-pintar untuk memilah-milah data mana yang harus dikirimkan. Apalagi teman-teman ngirim data berikut passwordnya gitu ya. Passwordnya nyusul ya atau passwordnya di bawah. Tapi menggunakan media yang sama, sama-sama menggunakan WhatsApp gitu ya. Teman-teman hati-hati. Ya kalau mau agak lebih smart ya passwordnya di telepon aja by voice gitu ya. Jadi jangan menggunakan teks WhatsApp juga. Ini yang kadang-kadang kita nggak aware dan nggak peduli, namun itu terjadi ya. Kita kasih nomor rekening dan lain-lain, passwordnya, termasuk itu melalui WhatsApp ya. Eh, Teman-teman harus sadar WhatsApp ini ada yang monitor juga dan datanya juga ter-record. Oke, kemudian yang secondary asset itu adalah data-data yang tersimpan di server kita, di cloud kalau kita menggunakan media cloud, di laptop kita maupun di komputer kita ya, baik itu office komputer maupun personal komputer, itu juga harus terproteksi ya, karena itu juga sumber yang diincar ya. Sekarang ini banyak eh, setelah COVID pada dasarnya ya, hackers-hackers itu malah nyarinya yang bukan perusahaan-perusahaan besar aja, tapi ya semua dia mainnya di volume. Nyari yang kecil-kecil aja lah, tapi banyak jumlahnya. Ya, itu larinya ke individu-individu. Ya kalau dulu males hacker ngejar individu-individu, ngejarnya korporasi besar dan lain. Jadi tipikal hacker macam-macam. Ada yang fokus ke korporasi besar, yang udah PMA, yang apa, udah public listed, kemudian mereka hack dan lain-lain karena biayanya akan lebih tinggi kan. Klaimnya mereka, jadi mereka akan minta tebusan itu lebih tinggi gitu ya. Tapi sekarang trennya malah agak sedikit beda. Mereka ngejar yang kecil-kecil tapi jumlahnya banyak ya. Termasuk mungkin individu-individu pribadi mereka juga kejar ya.
Ini terkait secondary asset ya. Jadi ada data yang tersimpan, data yang melalui jaringan, data yang melalui messenger seperti WhatsApp kita, data yang tercetak, yang kita cetak-cetak, yang kita tulis, yang kita simpan itu dalam bentuk hard copy pun kalau masih ada hard copy ya. Karena masih banyak perusahaan-perusahaan sekarang menggunakan hard copy, ya tolong diproteksi juga ya. Karena kadang-kadang hard copy ini agak susah-susah sulit nyimpannya, mau disimpan di mana ya? Mau disimpan di binder, kemudian ditaruh di lemari, lemarinya dikunci dan lain-lain, nanti nggak bisa diakses, susah aksesnya dan lain-lain. Tapi per hari ini saya masih temukan banyak klien-klien saya juga masih menggunakan paper data atau paper informasi ya. Nah, ini juga menjadi secondary asset yang harus diproteksi. Nah, apa sih jenis-jenis informasi dan nilai-nilainya itu seperti apa ya informasi-informasi yang tadi saya informasikan ya. Hati-hati terkait dengan informasi-informasi yang ada unsur atau nilai strategisnya ya karena itu menjadi mahal ya. Kemudian tolong fokus juga mengenai keadaan dan situasi. Kemudian data-data yang dimiliki oleh level yang lebih tinggi. Ya, data yang dimiliki oleh presiden direktur itu harganya lebih tinggi dibandingkan data yang dipegang oleh seorang manajer gitu ya. Jadi hati-hati terkait dengan level usernya sendiri ya. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar nilai informasi yang disampaikan. Jadi keputusan direksi, data-data ada yang direksi, itu nilainya lebih tinggi. Itu juga menjadi inceran para hackers juga ya untuk dihack dan lain-lain. Karena level level jabatan itu juga mempengaruhi nilai dari informasi yang ada. Teman-teman masih ikutan ya, Mas Farid, Hafiz? Mudah-mudahan yang bisa buka kamera buka ya, biar saya nggak terkesan cuman ngomong sendiri ya, Mas Hafiz. Oke. Ya, siap. Masih masih Lanjut ya. standby, Pak. Suara saya masih jelas ya Mas Hafiz? Masih sangat jelas, Pak. Nggak bikin ngantuk kan? Enggak, Pak. Aman, Pak. Hans, dengar ya Pak Hans ya, suara saya ya. Takutnya udah pada ketiduran semua. Dengar, Pak, dengar. Dengar, oke. Kita lanjut ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya, analogi keamanan informasi. Kita punya aset. Ya. Aset itu apa ya? Salah satunya tadi informasi ya, aset informasi. Itu pasti ada nilainya ya. Ya. Nah, itu harus diproteksi. Aset ini yang harus diproteksi karena ada nilainya dan membutuhkan proteksi. Makin gede nilainya, makin butuh level proteksi yang lebih tinggi. Ya, kita nggak bisa simpan emas dengan simpan yang levelnya lebih rendah itu dengan proteksi yang sama gitu ya. Taruhlah emas mungkin kita taruhnya di brankas. Tapi kalau hanya apa pulpen biasa mungkin kita simpannya bisa di mana-mana. Jadi nilainya itu akan mempengaruhi juga proteksi atau level proteksi yang kita lakukan. Nah, ini terkait aset ya. Teman-teman harus paham mengenai aset ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kerentanan atau bahasa Sundanya itu adalah vulnerability ya vulnerability ya kerentanan ini gimana kita mengantisipasinya ya tadi kita menaruhnya di mana medianya apa dan lain-lain ini kita harus kontrol sekali lagi dalam rangka untuk menentukan level resiko terkait dengan aset yang kita miliki tersebut. Dan kemudian yang ketiga terkait dengan threat. Threat itu bahasa kitanya ancaman. Ya, ini ancamannya tinggi nggak? Levelnya tinggi nggak? Terus alat-alat proteksinya seperti apa ini yang kita harus lakukan? Nah, ini juga harus ada. Ya, kita harus eh, akomodir. Nah, dan terakhir, ujung-ujungnya kita harus siapkan ya proteksi-proteksi untuk mencegah hal tersebut. Ya, contoh tadi kalau rencana pencurinya lewat pintu, ya berarti pintunya harus terkunci. Ya, kuncinya gemboknya harus lebih dari satu. Kalau dia bisa jebolkan, masih ada gembok-gembok lainnya. Ya, ini bentuk leveling dari proteksi. Gunakan juga CCTV. CCTV ini cukup signifikan ya penggunaannya ya bisa meredus atau membatalkan niat jahat seseorang ya. Khususnya kalau teman-teman ke mall ya. Ke mall itu sekarang kalau teman-teman prepare ya naik lift ya, kalau yang liftnya sering ada kecopetan, sekarang banyak dikasih tulisan tuh Mas Hafiz. Ya tulisannya bahwa lift ini dimonitor oleh CCTV ya. Padahal CCTV-nya nggak ada Mas Hafiz ya cuman tulisan stikernya saja tapi itu efektif
ya lebih efektif dibandingkan kita pasang CCTV tapi tulisannya nggak ada. Saya ulang ya. Sebuah mall memasang tulisan Anda dimonitor oleh CCTV itu ternyata lebih efektif dibanding kita betulan memakai CCTV tapi nggak ada tulisannya. Ya, ini survei menunjukkan. Jadi sekali lagi, awas ada anjing galak, tapi yang keluar kucing itu ternyata itu lebih apa ya, lebih ampuh gitu ya untuk mencegah terjadinya eh, niat kejahatan tertentu gitu ya. Jadi awas ada anjing galak, padahal nggak ada suara anjingnya, nggak ada suara kucing terus gitu ya. Itu ternyata lebih efektif dibanding kita pakai alat-alat tertentu, tapi nggak tahu malingnya nggak tahu kita ada proteksi-proteksi tertentu. Jadi komunikasi ke calon maling pun harusnya bagus ya, sehingga dia tahu, oh ini rumahnya dijaga anjing dan lain-lain. Ini komunikasi itu penting. Nah, terkait proteksi ya, sekali lagi ada item pencegahan ya. Kita ada risk treatment, kemudian leveling, melakukan leveling terkait dengan resiko-resiko yang ada, kemudian kita siapin alat-alat proteksinya juga. Ya, jadi kita siapkan alat-alat proteksi. Nah, ini kalau di ISO 27000 diatur ya, kita sebutnya threat itu ancaman. Ya, ancaman itu bisa dari internal maupun dari eksternal ya. Segala sesuatu yang bisa mengganggu operasional kita, ya, mengganggu operasional perusahaan itu disebut dengan threat atau ancaman. Sementara vulnerabilities itu adalah kerentanan, ya, karena ada gagal atau ada error-errornya. Sebuah sistem pasti ada error. Sebuah sistem pasti ada hidden hidden areanya, jadi ada yang nggak kelihatan. Sebuah CCTV ada blank point-nya yang nggak kelihatan atau ke cover di CCTV-nya. Ya, setiap program juga ada kendala-kendala. Jadi setiap 10.000 code program itu ada satu cacat itu ya. Nah, kebetulan yang cacatnya kita dapati gitu ya. Jadi memungkinkan hal-hal tersebut itu namanya kerentanan atau kelemahan. Dan dari 1.002 miliar kode yang dihasilkan, ya, 10 juta kode lahir itu dalam sehari, itu pasti ada cacat-cacatnya juga. Nah, ini aspek keamanan. Nah, kita harus mengakomodir hal-hal tersebut ketika melakukan proteksi-proteksi tertentu. Nah, rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Resiko itu ada di tengah, ya tadi threat, ancaman, kemudian vulnerability, kerentanan, dan di cover oleh aset kita. Nah, resikonya itu adanya di tengah. Kita harus melakukan risk treatment, ya. Jadi kita tahu mana sih yang menjadi prioritas, kemudian apa toolsnya yang kita gunakan. Nah, itu diatur nanti di ISO 27000. Nah, di ISO 27000 juga terkenal dengan CIA ya, bukan bukan salah satu badan yang di Amerika, tapi ini dia sebutnya CIA Triad ya. Ini bicara confidentiality, kemudian availability dan integrity. Saya ulang, confidentiality, integrity dan availability. Jadi ya data itu yang harus diproteksi itu kita harus confident dulu untuk mencegah terjadi pencuriannya. Kemudian informasi data itu juga harus ada integritas. Kita menggunakan software yang bagus, proteksi-proteksi yang bagus, jadi terintegriti dan dipastikan datanya bisa selalu ready. Kan kita mainnya data ya, sehebat apapun datanya, tapi nggak bisa diakses, ya nggak bisa disiapkan ketika diminta dan lain-lain, berarti ada masalah. Makanya ada unsur availability juga di sana, ada unsur E. Jadi ketika data dibutuhkan, kita bisa provide data tersebut. Ya, ini disebut dengan CIA Tribe. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, data itu wajib disimpan dan ketika dikirim-kirim bisa dilakukan dengan baik, prosesnya juga gampang. So, ada segitiga seperti ini ya, availability, integrity, dan confidentiality. Ini terkait dengan data informasi, ya, data atau informasi security. Oke. Ini gambaran CIA Pride. Kemudian, nah, sekarang juga di dunia 27000 kita juga harus paham terkait 4R istilahnya keamanan informasi. Ya, kita harus eh, 4R nih, 4 right ya. Jadi informasi itu harus right ya, harus akurat ya, lengkap ya, informatif dan lain-lain itu masuk ke right information. Kemudian people-nya juga harus benar gitu ya. Jangan kita ngirim data nih biar gampang kirim aja ke semua karyawan gitu ya. Padahal nggak semua karyawan itu butuh dan hanya level-level tertentu sebenarnya. Tapi karena malas milah-milahnya, nah ini nggak di right people ya.
Sehingga data itu akhirnya dimiliki oleh semua orang. Sementara harusnya itu diproteksi, data itu diamankan. Kemudian ada juga right time ya, bicara waktu. Kadang-kadang kita apa nggak pas di waktu tertentu pengirimannya. Kemudian terakhir adalah right form ya, formatnya salah dan lain-lain. Nah, empat right untuk keamanan informasi ini juga wajib dijalankan. Dan di ISO 27000 juga membahas terkait empat right ini. Oke. Nah, apa sih tadi bedanya 27.000, sorry, 27.001 dan 27.002? Ya, jelas ya kalau di skema seperti ini mungkin teman-teman bisa lihat ini adalah ISO 20.000 standar ya. Family ya, yang 27.000 saja tanpa embel-embel satu atau dua itu masuknya ke vocabulary ya, kamus gitu ya. Nah, requirement-nya itu adanya di level 2 requirement atau persyaratan. Ada 27.001, ada 27701 atau PIMS, ada 27002. Ini bagaimana tata cara melakukan auditnya ya. Nah, kita akan fokus nanti yang di merah saja, 27.001. Kalau 27.002 itu adanya di guide ya, general guide ada di sebelah kiri di level 3 ya, teman-teman lihat ada 2702 itu membahas mengenai security control ya. Jadi apa yang dibahas di 27.001 jelasnya detailnya itu dibahas di 27002. Makanya ini saling terkoneksi dan ada beberapa standar lain ya. Ada di Industrial Guide juga 27001, 27799 dan lain-lain. Ya, teman-teman nanti bisa akses mengenai ISO 27000 family requirement maupun guidance ini. Lanjut, nah ini kalau bicara historinya yang di atas itu adalah ISO 27002 ya, start di tahun 95, kemudian tahun 2000 ada perbaikan, 2027 ada update, dan 2027-22 ini yang terakhir ya, 27002. Sama dengan yang di bawah ya, untuk 27001 mulai dari 99, 2005, 2013, dan kemarin 2022 juga dilakukan update. Biasanya ketika 27001 berubah, 27002-nya juga berubah ya. Karena ada pelengkapan atau ada updating terkait hal-hal tersebut. Ini biar teman-teman tahu aja apa sih bedanya 27002 dan 27001. Nah, 27001 tuh biasanya kita sebut dengan Godfather. Godfather itu adalah rangkuman secara keseluruhan terkait dengan standar-standar security lainnya. Teman-teman di luar mungkin pernah dengar ada COBIT, GIS Control, NIFSC, CFC, dan lain-lain. Nah, biasanya yang menjadi lead atau acuan dasar karena dia bicara secara general mengcover semua perangkat sistem manajemen security, cyber security lainnya. Ya, teman-teman boleh aja mengaplikasikan yang lain-lain, tapi ujung-ujungnya sebenarnya ya dengan mengimplementasikan 2701 itu bisa mengcover yang lainnya. Makanya biasanya disebut coach atau godfather. Ya, kalau di sebuah eh, mafia dia yang ngelit ya terkait dengan standar tersebut. Jadi sekali lagi ISO 27001 ini adalah lead ya atau leader dari standar-standar security lainnya. Di dunia ini banyak ya standar security, nggak hanya ISO 27000 saja, tapi ada beberapa tools-tools lainnya. Dan teman-teman kalau mau mengimplementasikan, monggo silakan ya. Tapi yang generik dan bisa digunakan di semua jenis industri adalah ISO 27001. Ya. Oke, saya lanjut dulu dari hasil survei. Growth-nya cukup bagus ya. Sekarang dibandingkan dengan standar-standar lain ISO 27000 ya karena ini hasil data 2023 baru diukur yang 2000 versi 2013 itu sekarang masuk ke juara 4 lah ya dari jumlah sertifikat yang udah diterbitkan di seluruh dunia. Ini dari seluruh dunia ya. Jadi ada 48.000 sertifikat di akhir survei 2023. Ini masih kalah dengan standar 9.000 yang bicara quality, 14.000 yang bicara lingkungan, dan 45.000 yang bicara health and safety. Tapi trennya nanti ke depan akan lebih tinggi ya karena ada beberapa aturan-aturan pemerintah kayak perbankan itu sekarang mandatori untuk mengimplementasikan 27.000. Kemudian teman-teman yang di online transaksi ya, perusahaan-perusahaan online gitu ya, itu mereka juga mulai diwajibkan untuk 27.000 ya. Trennya akan meningkat nantinya. Ini terkait standar dan kalau bicara negara ya,
Indonesia kalau kita mapping ini tuh ada di urutan 16 ya dari ratusan negara. Yang nggak kurang sih, tapi ya lumayan lah ya. Yang terbanyak menggunakan sertifikasi ini nih Jepang, Cina, India, India ya cukup besar, UK, kemudian Italia dan lain-lain. Ya ini beberapa negara yang mengaplikasikan standar ini. Jadi ini seperti mandatori ya, siapapun perusahaan harusnya mengimplementasikan. Karena data itu penting, agak beda dengan kita gitu Mas Hafiz. Ya kehilangan data tuh ya lagi sial aja ya, udahlah nggak apa-apa gitu ya. Kita relakan, kita ikhlaskan. Sementara kalau di luar mereka sangat protektif banget untuk mengamankan datanya. Karena yang penting itu data kan. Sekarang kan bisnis kan bukan hanya memiliki aset yang sifatnya fisikal, tapi aset data itu ternyata nilainya lebih penting. Nah, ini yang harus diproteksi. Nah, mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa lebih masuk ke level yang lebih tinggi ke depannya. Bicara sektornya, ya emang sektor yang paling banyak mengimplementasikan otomatis di sektor informasi teknologi, kemudian tapi di tekstil juga, transport juga, konstruksi juga cukup banyak ya kalau kita lihat ya. Tapi trennya emang semua bisnis yang sifatnya IT, idealnya dia lebih aware ya untuk menggunakan ISO 27000. Nah, untuk teman-teman yang di pengguna jasa security yang perusahaan kebetulan bergerak di bidang IT ini jadi mandatori lah. Jadi sunnah atau sunnah yang lebih tinggi levelnya gitu ya harus mulai mengimplementasikan nggak harus sertifikasi nggak masalah ya tapi minimal mengimplementasikan ilmunya tapi kalau mau ada jaminan dari pihak ketiga dengan melakukan sertifikasi monggo silakan ya jadi lebih tenang gitu ya ada pihak ketiga yang membantu melihat karena kalau kita melihat diri kita sendiri kadang-kadang banyak yang kelewat gitu ya tapi kalau dilihat oleh pihak ketiga biasanya orang pihak ketiga melihat apa yang tidak terlihat dari kita di hari-harinya. Nah, ini standarnya ya, teman-teman. Kalau mau punya standarnya, nanti saya bisa share ya ke Mas Hafiz standarnya. Tapi ini hanya untuk peruntukan training ya, karena ini copyright sebenarnya. Jadi kalau teman-teman emang ada yang ingin, saya bisa kasih yang udah ada versi NQA-nya, kita kita akan share kalau emang dibutuhkan. Ya, saya skip aja waktu saya tinggal sedikit sebentar. Masih dikit. Nah, ini siklus PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Mungkin teman-teman yang udah jalankan ISO udah ngerti ya. Jadi PDCA-nya kurang lebih seperti ini, seperti standar-standar lain. Ya, kita set up sistemnya, kita implementasikan, kita review, dan kita improve. Ya, rumus ISO itu develop, ya, operasikan, review, improve. Itu aja rumusnya kurang lebih seperti itu. Sama dengan 27.000, teman-teman harus mendevelop, mengimplementasikan, di-review, dan di-improve. Itu rumusnya. Dan bicara klausul ya, tetap ada 10 klausul, tapi requirement-nya dimulai dari klausul 4 ya, ada klausul 4, klausul 5, klausul 6, klausul 7. Kemudian ini lebih ke P, itu ada siklus ya, PDCA. Teman-teman lihat ada P paling ujung, plan berarti ada D, ada C, ada A. Itu apa? Plan, do, check, action ya. Jadi klausul 4, 5, 6, 7 itu masuk ke planning, klausul 8 itu masuk ke eksekusi atau do, klausul 9 itu masuk ke check and recheck, dan klausul 10 itu action. Ya, jadi plan, do, check, action. Ya, ini bicara strukturnya. Nah, teman-teman yang mau paham lagi mengenai standarnya, mulai dari klausul 4 yang ada di kanan, yaitu bicara konteks organisasi, lanjut ke klausul 5, lanjut ke klausul 6, lanjut ke klausul 7, 8, 9, dan 10. Detailnya nanti materi ini akan saya berikan ke teman-teman ya. Teman-teman bisa pelajari nanti materinya. Kalau bingung-bingung, refer ke standarnya, baik itu 2701 maupun 2072 ya. Nah, yang penting itu ini ya, ada beberapa tools control yang teman-teman harus miliki. Di standar ini sekarang dibagi empat ya, ada empat kategori tools ya, ada operational control, ada people control, physical control, dan teknologi control. Yang kontrolnya terbanyak itu di organisasi kontrol, ada 37 tools ya, sementara teknologi kontrol juga ada 34 tools, physical control ada 14 tool, ada 8 kontrol untuk people. Ya, ini masuk ke beberapa atribut. Atributnya juga dibagi menjadi 5 atribut. Ya, control type, information security, cyber security concept, dan lain-lain. Kalau kita lihat jumlah toolsnya untuk people itu nggak banyak ya, cuma 8 tools. Tapi teman-teman harus hati-hati. Kebocoran terbesar itu, paling besar itu di orang, di people-nya gitu ya.
Saya ambil salah satu bank yang kemarin kena hack gitu ya. Itu divisi IT-nya nggak kena hack tuh Mas Hafiz, aman. Tapi kenanya di kasir di depan. Ya, tapi efeknya ke bank itu secara keseluruhan. Jadi celahnya itu adanya di kasir gitu ya, bicara people. Dan people itu adalah 70% yang paling gampang diserang. Ya, kayak kita aja kadang-kadang buka laptop ya pakai password tapi passwordnya simple atau kadang-kadang lupa pakai password. Di mall, di cafe lagi ngopi-ngopi terbuka aja laptopnya ya. Ke toilet laptopnya kebuka dan lain-lain. Hati-hati ya. Atau kadang-kadang kita termasuk fakir wifi. Ada nggak yang fakir wifi di sini? Jadi kalau lihat ada free wifi itu kayaknya seneng banget gitu ya, langsung masuk ya. Sekarang tuh nggak ada yang free lah. Ya kita positif aja, nggak ada yang free. Kalau ada yang ngasih free wifi itu hati-hati gitu ya. Jadi mallnya ngasih tulisan, taruhlah teman-teman ke mall tertentu ada nama mallnya free wifi itu hati-hati. Karena bisa jadi mallnya nggak memberikan fasilitas free. Yang memberi jaringan free itu adalah para hackers yang kebetulan duduk di samping Bapak atau yang lain-lain. Jadi hati-hati. Ya ini bicara proteksi dan paling gampang orang bocornya di individu-individu tadi. Nah, ini yang tercatat di 27002 ini adalah control tools. Ini otaknya ya, adanya di sini dibagi 5 untuk organisasi kontrol, people control, physical control, dan teknologi kontrol. Teman-teman nanti bisa baca ya. Ada yang warna hijau-hijau itu adalah tambahan untuk standar yang versi baru ya. Yang versi lama di 2013, yang lain-lain udah ada. Tapi untuk penambahan di versi tahun yang terbaru ada dibedakan dengan warna hijau. Teman-teman nanti bisa baca satu-satu apa sih yang menjadi tools kontrolnya masing-masing sehingga implementasinya bisa maksimal. Ini saya skip aja. Oke, nah kenapa sih standar 27.000 ini populer? Ya karena tadi eh, bicara resiko sekarang makin banyak kejahatan-kejahatan itu di dunia maya dibandingkan yang real crime ya, tapi lebih ke cyber crime yang terjadi sekarang. Hampir semuanya dari anak-anak kena, orang dewasa, mohon maaf, pembantu pun kadang-kadang kena hack Pak. Ya mereka ke bank langsung transaksi dan lain-lain. Jadi semua level tuh bisa kena. Orang pintar pun kadang-kadang suka bisa ke hack juga. Jadi jangan teman-teman ngerasa, oh aku aman kok, aku udah tahu lah, ngerti lah triki-triki ya. Saya cerita Pak, anak saya ketika mama saya pernah kehack, anak saya ketawa-ketawa tuh, mama, oma gimana sih masa gitu aja. Eh, someday anak saya kena Pak Asafis ya, yang ngetawain omanya itu ternyata kena juga ya. Jadi sangat possible ya, dan tipikalnya berbeda-beda macam-macam ya. Maling itu kan katanya lebih pintar gitu, jadi mereka sangat inovatif sekali ya melihat celah-celah tertentu. Jadi sekali lagi standar ini kenapa populer karena tadi ya selalu update dan selalu digunakan, dan inovasi-inovasi dari black hackersnya juga luar biasa. Otomatis white hackernya juga harus melakukan updating terkait dengan hal tersebut. Nah, manfaat ISO 27000 pertama mengurangi biaya terkait dengan keamanan data ya. Kemudian biaya asuransi juga banyak perusahaan menggunakan insurance juga untuk mengcover biaya tersebut. Kemudian mudah-mudahan bisa menurunkan biaya untuk insiden keamanan, meningkatkan efisiensi operasional, kemudian ya reputasi perusahaan juga lebih bagus ya. Jadi kalau kita public company, saham kita bisa turun tuh karena kita kehack gitu ya, harga saham kita akan kena impact-nya gitu ya, karena kebetulan terhack gitu ya. Nah, hati-hati terkait dengan bisnis tersebut. Terakhir nih kesimpulannya, mohon diupdate mengenai pengetahuan, kemudian diupdate juga terkait dengan level kewaspadaan. Ingat, maling selalu melakukan updating-updating, kita juga harus melakukan updating-updating ya. Lakukan tindakan pencegahan secara konsisten, kemudian lakukan sertifikasi, ya baik itu personal sertifikasi, software sertifikasi, maupun manajemen sistem sertifikasi. Perusahaannya juga harus disertifikasi untuk memastikan kita selalu on the track ya, di jalur yang sesuai. Ini mungkin summary dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah mendapat pembahasan. Saya kembalikan ke Mas Hafiz mungkin untuk sesi tanya jawab. Silakan Mas Hafiz. Baik, terima kasih banyak Pak Putra. Wah, saya juga baru tahu Pak, Bapak dipanggilnya Pak Putra ya. Saya selama ini manggilnya Pak Novian, izin Pak. No problem, no problem Mas Hafiz.
Ya, terima kasih Pak atas penjelasan dan pemaparannya yang sangat baik. Tadi di awal Pak Putra menjelaskan tentang ancaman-ancaman dan kejadian-kejadian cyber security ya Pak ya. Yang dimana memang negara kita juga masih banyak ancaman-ancaman tersebut dan tidak tidak jarang terserang juga gitu ya Pak ya. Nah, sehingga ISO 27001 dan 27002 ini eh, bisa memperkuat bagaimana sistem manajemen pengamanan dalam network atau dalam internet ini berjalan di perusahaan. Nah, mungkin untuk membuat lebih dalam lagi, di sini sudah ada 3 pertanyaan, Pak, yang disampaikan dari peserta webinar sesi 6 pada pagi hari ini. Saya akan memprioritaskan dulu yang bertanya melalui kolom chat. Tapi jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menanyakan langsung melalui voice, silahkan setelah sesi tanya jawab melalui kolom chat. Baik, mungkin saya langsung bacakan yang pertama dari Pak Prihantoyo, Toyota Sales Operation Tebet, Jakarta. Izin bertanya, bagaimana cara mengidentifikasi link malware? Jika sudah terlanjur dibuka link tersebut, bagaimana cara menghapus malware bagi pengguna smartphone seperti saya dengan yang awam dengan IT? Nah, jadi Pak Hans ini bertanya, bagaimana sih Pak menghapus link malware atau antisipasinya agar kita tahu link malware ini berbahaya? Mungkin Pak Putra bisa langsung menjawab ya Pak ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Oke, Putra. thank you Pak Pri. Nah ini mungkin berlaku juga untuk teman-teman semua ya. Pertama tadi edukasi Mas Pri. Jadi jangan mudah terpancing dengan sekarang tuh melalui Messenger ya. Kayaknya WhatsApp salah satunya. Kayaknya nggak ada orang yang nggak menggunakan WhatsApp deh. Saya yakin semua. Dan kita juga terbantu gitu ya. Kita bisa broadcast, bisa kirim gambar, video dengan sekarang gratis ya. Dulu zaman saya itu kalau mau nelpon orang di luar negeri harus menggunakan berbayar dan lain-lain. Karena semuanya sekarang terbantukan, akhirnya orang cenderung untuk menggunakan Messenger ya. Kita bicara WhatsApp. WhatsApp itu sangat banyak untungnya ya, tapi hati-hati penggunaannya. Jadi kita harus dewasa ketika kita menggunakan apa Messenger tersebut. Kayak pertanyaan Pak Pri tadi, kalau udah terlanjur atau sebelum sebelum terlanjur ya, ke depan itu kita harus hati-hati. Jadi semua yang adanya link pun ya kayak kita nerima undangan kawinan dalam bentuk link, even itu yang ngirim teman kita, sebaiknya nggak usah dibuka dulu sebelum dilakukan verifikasi ke temannya. Beneran lo ngirim link nih, ya linknya apa sih isinya? Gue nggak berani buka nih. Mending kan kita, nah ya agak setengah bego gitu, tapi data kita aman dibanding ada kiriman undangan, main langsung ajar buka dan lain-lain. Karena banyak sekali ya sekarang apa dari undangan perkawinan, undangan macam-macam itu yang ngasih link. Ya, jadi edukasinya yang harus kita tahu. Hati-hati ya. Jadi penawaran apapun termasuk undangan kawinan pun ketika ada linknya, kemudian datanya juga mencurigakan, jangan dibuka, jangan disentuh. Kalau teman-teman apa ya tergoda untuk membukanya, mendingan lakukan verifikasi dulu ke para sendernya, benar nggak ya, walaupun kelihatan sendernya benar gitu, mendingan by call teman-teman telepon ya, ada rugi pulsa sedikit lah ya, atau telepon by WhatsApp biar biar gratis gitu ya untuk memastikan. Jadi diawali dengan eh, lebih lebih ketat di awal ini Mas Pak Pri ya, jadi jangan dibuka. Nah, yang udah terlanjur buka ya, biasanya ini yang diajarkan oleh teman-teman, tolong lakukan refresh ya, refresh, eh, matikan handphonenya, refresh ulang atau di restart namanya ya. Mudah-mudahan mereka nggak sempat mengecek data-data yang lainnya ya. Kemudian data sender yang tadi yang dikirim oleh pengirim yang tadi tolong di-delete ya. Itu ada solusi juga untuk melimitasi mereka akses ke semua media yang ada ya. Jadi langsung dilakukan dimatikan handphonenya, ditahan untuk nggak dinyalakan beberapa saat, biarkan dia nggak bergerak karena bisa jadi sedang mulai dikerjakan oleh hackersnya dan melihat oh ternyata kok nggak bisa diakses dan lain-lain, akhirnya dia malas untuk melakukan scamming lagi ya. Jadi tolong puasa puasa online dulu sekian waktu. Jadi tolong dimatikan handphonenya untuk sekian waktu. Kalau ditanya berapa lama sih, biasanya setengah jam katanya cukup lah. Ya jadi matikan dulu. Ya mudah-mudahan mereka nggak sempat mengakses ke personal data kita. Nah, pertanyaannya kalau udah keakses ya ada dua caranya teman-teman. Pertama ya diikhlaskan karena itu emang kesalahan kita.
Kedua, teman-teman kalau memang tetap menggunakan online transaksi dengan media tersebut ya, lebih baik ganti nama. Ganti nama apa? Ganti nomor. Ya. Tapi kalau teman-teman hanya menggunakan untuk penggunaan telepon biasa dan lain-lain, nomor itu tetap kita bisa gunakan lagi. Ya, tapi kalau kalau udah terinfeksi namanya dan teman-teman selalu melakukan media tersebut untuk transaksional, sebaiknya menggunakan media baru. Ya. Itu mungkin Pak Pri bisa kejawab Pak Pri Hartoyo tadi ya. Mudah-mudahan kemarin yang sempat terbuka nggak sempat terakses oleh hackersnya dan mudah-mudahan dia nggak sempat mengakses data Bapak. Itu Pak Pri. Mudah-mudahan kejawab ya Pak Pri. Ya, terima kasih Ya, Pak. terima kasih, Bang. Baik, Kami-kami Pak. terima kasih Pak Putra. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi ya Pak Putra ya atas link Awareness, awareness. apapun yang dikirim melalui media sosial kita ya Pak ya. Setuju Pak, setuju. Baik, terima kasih Pak Putra. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Heru Prakoso. Pertanyaannya adalah bagaimana treatment dalam menjamin data informasi tersebut eh, agar aman melihat perkembangan terhadap ancaman serangan siber semakin masif sekarang ini. Bagaimana menurut Pak Putra terkait dengan treatment menjaga atau menjamin data informasi di era serangan siber yang semakin masif sekarang ini? Silakan Pak Putra. Oke, ini masuk ke eh, slide saya yang tadi adanya di mana ya di awal-awal tadi Pak. Ya kita harus ngerti dulu data-data yang penting itu yang mana sih gitu ya. Kita harus tahu dulu aset informasi kita apa. Setelah kita tahu bahwa data-data itu penting, atau teman-teman merasa oh saya nggak ada yang data yang penting kok, saya nggak punya uang juga, nggak punya rekening juga ya. Oke, berarti Anda bukan salah satu yang dikejar oleh para hackers gitu ya. Tapi ketika teman-teman posisinya tinggi, direksi sebuah perusahaan, Anda juga memiliki aset-aset lainnya, berarti Pak Heru harus lebih aware itu. Ya, Pak Heru duduk umpamanya sebagai pimpinan perusahaan. Ya, berarti perusahaan itu Bapak tahu banyak tuh, informasinya cukup banyak yang ada di laptop Bapak. Ya, terkait dengan develop dari awal, data keuangan dan lain-lain. Karena bicara tadi levelnya, jadi tolong diproteksi. Ya, makin tinggi posisi Bapak, makin tinggi level proteksinya yang harus dicek and recheck. Kemudian teman-teman tolong amati dengan rumus yang tadi ya. Ada kerentanan nggak? Ya, kita ada proteksi-proteksi nggak? Kemudian selama ini mulai ada ancaman-ancaman nggak? Kalau udah ada tadi ada uh, ada threat, ada vulnerability, kemudian aset kita nilainya tinggi, mulai lakukan pencegahan atau proteksi. Mulai aware lah mengenai proteksi-proteksi ya. Ini kita nggak hanya bicara data saja ya Pak, tapi ya proteksi ini ya macam-macam. Ya tadi salah satunya kayak tulisan awas ada anjing galak itu adalah salah satu tools proteksi gitu ya. Harus melatih tim IT kita untuk awareness-nya lebih bagus. Karyawan-karyawan kita harus dilatih secara rutin gitu ya. Ini kayak belajar safety Pak. Jadi harus ada induksi setiap pagi gitu ya. Hati-hati dengan data di laptop, hati-hati dengan data pribadi dan lain-lain. Jadi kita nggak bicara hati-hati pakai helm dan lain-lain. Tapi untuk data security pun kita harusnya lakukan induksi setiap hari. Ya kalau nggak setiap hari ya mungkin setiap minggu ada warning dan lain-lain dari teman-teman penanggung jawab IT agar teman-teman level awareness-nya bisa meningkat. Itu yang sebenarnya utama Pak. Kalau level awareness-nya bagus, mudah-mudahan eh, eh, proteksi kita akan lebih bagus juga. Dan nanti pelajari juga yang 4R tadi, keamanan informasi ya. Informasi yang benar, people yang benar, waktu yang benar, satu lagi format yang benar ya dari 4R informasi itu kalau Bapak pelajari nanti Bapak bisa tahu nih mana yang harus diproteksi, mana yang nggak perlu diproteksi atau level proteksinya lebih rendah saja. Nah, teman-teman bisa pilah-pilah di sana. Kurang lebih jawabannya seperti itu Pak Heru. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Putra atas jawabannya. Jadi memang harus lebih berhati-hati juga ya terhadap data informasi ini. Semakin kita tinggi jabatannya, semakin kita bisa mengenal risk assessment-nya seperti apa. Itu merupakan tanda dari seberapa mahalnya data tersebut yang dimiliki dari masing-masing hierarki jabatannya. Nah, jadi Setuju. eh, terima kasih Pak Putra atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Rudi Ardamis
yang dimana Pak Rudi bertanya terkait dengan apakah mengganti atau mengubah password dapat mengamankan data-data yang berada di perangkat kita miliki, atau mungkin maksudnya mengganti atau mengubah password secara berkala, Pak. Nah, ini Oke. apakah bisa lebih mengamankan data-data yang berada di perangkat kita miliki? Bagaimana Pak Putra atas tanggapannya? Terima kasih. Oke, Pak Rudi, ini pertanyaannya bagus ya. Kadang-kadang saya kebetulan punya beberapa klien, Pak, yang emang mewajibkan mereka melakukan penggantian password secara berkala, ya. Karena seringnya, kadang-kadang mereka malah lupa sendiri, Pak. Jadi karena seringnya kan, biasanya kan kita menggunakan password-password nama anak lah, tanggal lahir anak lah. Nama anaknya udah habis, Pak, ya. Jadi udah bingung dia akhirnya menggunakan mendesain passwordnya sendiri. Nah, desain password juga diajarin ya. Kalau bank cukup detail ya, dia harus menggunakan capital, menggunakan logo dan lain-lain, huruf besar, huruf kecil. Nah, kalau bisa gunakan metodologi seperti itu ya, huruf capital, huruf kecil, logo dan lain-lain itu harus digunakan. Ada yang harus minimal tujuh tujuh apa 7 langkah, ada yang 9 langkah dan lain-lain. Monggo silakan. Makin sulit passwordnya, makin bagus sebenarnya untuk level proteksinya. Dan secara reguler diganti pun bagus, Pak. Karena kan kadang-kadang data password itu kesimpan juga di handphone kita. Karena kadang-kadang suka lupa ya kita catat tuh ya passwordnya di dalam phonebook atau apapun lah teman-teman masukkan. Jangan salah, phone kita pun bisa diakses ya. Pak, udah saya proteksi Pak dengan password. Password pun juga kita bisa di check and recheck. Jadi eh, sekali lagi, hackers tuh biasanya lebih pinter dari kita sendiri untuk yang melihat celah-celahnya. Nah, tadi kalau Pak Rudi sebutkan password harus diganti secara reguler, saran saya benar Pak. Jadi ada perusahaan yang emang secara reguler mewajibkan karyawannya melakukan perubahan password secara reguler dengan memenuhi kriterianya. Jadi harus minimal 9 angka, dengan harus mengcover semua jenis huruf atau abjad. Ya, itu Pak Rudi. Mudah-mudahan menjawab. Agak merepotkan, tapi ya itu sekali lagi berbanding lurus dengan resiko yang ada di Bapak. Atau mungkin mau dibikin leveling untuk yang high risk level, ya sebulan sekali, tapi yang nggak high risk mungkin 2 bulan sekali, ya monggo-monggo aja. Bisa dibikinkan hierarki seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Putra. Kasih Pak Rudi. Silakan, Pak Hafiz, masih ada? Baik, terima kasih Pak Putra. Ini satu pertanyaan terakhir yang mungkin ini pertanyaan dari Pak Leonard Abdul Aziz. Beliau ini Ketua Umum Abjasi, Pak Putra. Siap, Pak Leonard. Ya, terima kasih Pak Leo atas kehadirannya. Terima kasih juga sudah bertanya. Ini izin saya bacakan ya Pak ya. Izin Siap. bertanya, apakah perkembangan AI saat ini memiliki kerawanan, mengingat banyak perusahaan sudah mulai aplikasikan AI dalam proses bisnisnya. Jadi bagaimana pengaplikasian AI di dalam perusahaan nih Pak, dalam proses bisnisnya? Apakah memiliki tingkat kerawanan atau memang sebenarnya seperti apa? Nah, mungkin Pak Putra bisa menjawab. Silakan Pak. Oke, ini pertanyaannya luar biasa dari Pak Leo. Thank you Pak Leo pertanyaannya. Intinya gini Pak Leo, kita nggak bisa nolak teknologi. Ya, kita harus dengan adanya teknologi kita harus ikutan teknologi tersebut. Karena IA juga banyak membantu Pak. Kayak contoh lah bikin materi presentasi itu dalam waktu 10 menit kita bisa selesai kok sekarang. Masukin ke aplikasi materi PowerPoint-nya dengan gambar yang luar biasa bisa jadi. Tapi hati-hati sekarang personal itu bisa dipalsukan. Teman-teman kalau terima telepon dianya diem saja, teman-teman harusnya diem saja, jangan halo 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 juga. Karena ketika halo, siapa ini yang nelpon? Kenapa nih kok nggak diem aja? Itu teman-teman udah ke record itu beberapa kalimat. Nangkep ya maksud saya. Kalimat itu bisa digunakan Pak dengan AI ya kalimat ini siapa? Kok kamu diam aja? Nah itu intonasi Bapak itu udah kerekam, suara Bapak itu udah kerekam. Nanti teman-teman coba ngerasakan. Ada telepon dari orang nggak jelas, tapi dia diam aja. Ya, teman-teman kalau nangkep telepon seperti itu nggak perlu ngomong, diem juga aja Pak. Tahan-tahanan diem aja, puasa ngomong. Ya syukur-syukur dia matikan. Karena sebenarnya dia hanya butuh data atau butuh record voice kita. Ya, jadi hati-hati dengan hal yang seperti itu. Voice itu bisa digunakan ya macam-macam. Sekarang teman-teman kan bisa menggunakan buka handphone dengan apa? Dengan gambar ya, face face apa? Face apa? Recognize gitu ya. Tapi
dengan sound atau suara recognize pun nanti bisa disalahgunakan. Tapi menurut saya tetap follow, ini kan teknologi ya Pak, Pak Leo, Pak Mas Hafiz, teknologi tetap di follow ya, tapi proteksinya juga ditingkatkan ya. Jadi itu berbanding lurus ketika ada teknologi baru ya, proteksinya juga harus ditingkatkan. Nanti tim-tim IT itu biasanya ada proteksi-proteksi. Dia bisa tahu mana sih gambar yang benar, mana sih gambar yang buatan AI, mana suara yang benar, mana yang suara buatan tuh harusnya bisa punya toolsnya. Someday ya Pak ya. Jadi dengan kecanggihan teknologi, tingkat level proteksinya juga akan nanti pelan-pelan akan makin canggih. Ya, tapi sekarang hati-hati ya penggunaan AI, tolong wise, tolong eh, eh, dipahami ya, karena dari suara itu bisa terjadi penyalahgunaan suara, penyalahgunaan gambar ya. Hati-hati menggunakan jempol gitu Pak katanya. Ya kalau foto kan kita biasa bapak-bapak katanya fotonya pakai jempol gitu ya Pak. Ya, hati-hati karena katanya bisa ada scan apa finger scan recognize juga ya. Jadi banyak hal dan sekarang semuanya bisa dipalsukan ya. Itu mungkin jawaban buat Pak Leo ya, dengan adanya teknologi kita harus follow teknologinya tapi level proteksi kita otomatis juga harus mengikuti ya, meningkat juga. Itu Mas Hafiz. Terima kasih Pak Novian. Baik, terima kasih Pak Putra atas pertanyaannya. Oh, ini ada lagi nih Pak, satu lagi nih Pak. Gimana Pak? Kita Boleh, 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 lanjut boleh. aja Pak ya. Semakin seru ternyata Pak. Monggo. Ya, ini ada dari Esther Mahar dari Hmm, di ini teman Perform. saya nih Mbak Esther nih. Oh, baik. Terima kasih Oke. banyak Pak Putra. Super presentation. Sedikit nambahin terkait konteks penyebab ledakan kebenakan ISO 27001 and Friends boleh ya. The rise of ISO 27001 and Friends terjadi setelah GDPR diberlakukan pada tahun 2018 setelah diperkenalkan Circa 2016. GDPR tidak mengenal atas fisik negara. Kebutuhan akan update knowledge dan understanding tentang ISO 27001 and Friends meledak post-COVID setelah CSRD diberlakukan dan CSDDD diadopsi di mana kredibilitas dan integritas informasi bersifat kritikal bagi kemampuan untuk kemampuan si ASRD dan si SDDD tidak peduli dimanapun di dunia karena sifat informasi yang inherently network dan rawan dampaknya pasti akan terasa di mana-mana. Nggak nanya, nambahin doang. Pak, ini nambahin doang, Pak. Apakah ada Oke. tanggapan Pak dari Pak Putra? Silahkan Pak Putra. Oke, nanti Mas Hafiz harus catat nih nomornya Mbak Esther. Beliau juga pakar untuk standar ini maupun standar-standar lain. Beliau juga pakar. Kebetulan kita sama-sama di IIEA Indonesia ISO Expert Associasi. Mungkin 2 minggu ke depan Mbak Esther bisa ngisi juga ya. Dia Baik. pakar untuk beberapa skema malah. Saya Sangat setuju menarik, apa Pak. yang Sangat menarik. Nah, saya setuju dengan apa yang Mbak Esther sebutkan. Ini sebenarnya dari era COVID itu karena semua orang online, Pak. Ya, level online itu bertumbuh drastis, katanya naiknya sampai 700% orang menggunakan online. Ternyata online itu ya nggak bisa di-stop. Ya, kita kebablasan. Ternyata dengan hari ini kita nge-Zoom ini, ya mungkin gara-gara kemarin ada COVID, Pak. Orang pakai Zoom dan marak-marak. Per hari ini pun kita masih menggunakan media yang sama, ya, media Zoom ya. Ada beberapa perusahaan yang nggak mau pakai Zoom loh, Pak, katanya proteksinya gampang dimasukin dan lain-lain ya. Tapi ya level ini tergantung peruntukan kita sih, kita guna ini untuk apa. Mereka lebih proteksi pakai yang lain-lain, saya nggak sebutkan brandnya. Tapi itu tadi ya, ketika mulai online, intinya online itu beresiko aja. Saya setuju yang disebut Mbak Esther ya, ini dimulai ketika boomingnya itu ya setelah COVID tadi. Karena semua orang itu online ya, belanja pun online ya. Sorry to say Pak, pembantu saya juga belanjanya online Pak. Ada ting tong di rumah, saya pikir apa? Ternyata pesan barang. Siapa yang mesen? Pembantu saya Pak yang mesen. Luar biasa Pak. Saya kalah Pak dengan pembantu saya yang semua transaksinya online. Jadi sekali lagi emang trennya pasca COVID, Mas Hafiz, seperti yang disebutkan Mbak Esther tadi. Jangan lupa kontak Mbak Esther Mbak, karena dia bisa jadi pembicara juga mungkin di 2 minggu yang akan datang. Baik, sangat menarik Pak Putra. Terima kasih Ibu Esther Mahar atas tambahannya. Jadi memang post-COVID apa ya, ini meledak karena aktivitas-aktivitas online pada hari ini juga kita lakukan ya Pak ya. Ini Betul. akibat dari perpanjangan dari aktivitas kita di COVID. Baik,
Sudah tiga pertanyaan dan satu penambah materi. Cukup menarik Pak Putra atas pagi hari ini. Juga dinilai tadi para peserta sangat antusias. Mungkin kita sebelum menutup acara, saya izin mengingatkan kepada seluruh peserta, jika ingin mendapatkan e-sertifikat, silahkan isi link absensi yang sudah ada di kolom chat. Untuk e-sertifikat hanya bisa didapatkan untuk para peserta yang mengisi link absensi saja. Nah, juga untuk nanti izin Pak Putra, materinya boleh saya minta ya Pak Putra untuk Ya, saya kemudian. kirim setelah ini ya Pak. Saya Baik. kirim. Baik, untuk kemudian kita coba spread kepada peserta juga ya Pak ya, untuk dipelajari lebih Ya, lanjut. Nah juga sekedar menginformasikan untuk rekaman Zoom nantinya akan diupload di YouTube channel Abjasi. Search saja di YouTube Asosiasi Pengguna Jasa Security Indonesia. Kita akan mengupload di channel YouTube Abjasi sehingga Bapak Ibu sekalian atau yang belum berkesempatan hadir bisa mengulangi materi yang disampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Putra atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sangat insightful Pak Putra. Terima kasih banyak terima atas kasih. pemaparannya. Semoga pada pagi hari ini menjadi awal yang lebih baik untuk kita ke depannya Pak, untuk IIEA dan Apjasi yang memang sebenarnya kita sudah berkolaborasi ya Pak ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk kedepannya kita bisa lebih banyak berkolaborasi untuk meningkatkan sistem manajemen keamanan di Indonesia ya Pak ya. Baik. Ya, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Putra. Saya mewakili pengurus Apjasi. Di sini juga ada Pak Leo. Mungkin saya mewakili dari pengurus Apjasi. Banyak terima kasih kepada Pak Putra dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa webinar Apjasi 2025 akan dilaksanakan 2 minggu sekali pada setiap hari Jumat dari jam 9 sampai pukul 10 dan itu kita konsisten di 2 minggu sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian jika ingin belajar banyak terkait dengan keamanan di Indonesia, stay tune di webinar Apjasi di setiap hari Jumat 2 minggu sekali. Baik mungkin itu saja. Oh ya sebelum kita sudahi sesi hari ini, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa on cam dulu. Kita mau foto bersama biar ada kenang-kenangan dengan Pak Putra ya, Pak ya. Iya, Thank you Pak. baik. Ya, bisa kita on cam dulu ya semuanya. Iya, saya tunggu untuk on cam. Bu Esther, on cam Bu Esther. Ada Iya, Pak Haris Salawadi juga. oke. Oke, mungkin bisa saya mulai ya. 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu sekalian sudah hadir pada pagi hari ini, terutama untuk Pak Putra yang sudah ikut memaparkan. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Sofyan. Ya, Salam. terima Terima kasih. kasih, Putra. Kasih, thank you Terima Pak. kasih. Semua. Terima kasih, Abjasi. Terima kasih, Bapak. Thank you ya. Izin live ya Mas. Habis. Silakan Pak Putra, silakan.